Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat Natal, Salam. Bagian firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita pada pagi hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu terdapat dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Sebelum kita bersama-sama membaca dan kita merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Natal tahun ini ya Tuhan, harus kami rayakan dengan suasana dan situasi yang berbeda. Bahkan kami merayakan Natal di tempat-tempat yang berbeda. Tetapi satu hal yang kami tahu dimanapun kami berada, Tuhan beserta dengan kami. Oleh karena berita Natal adalah berita sukacita, damai sejahtera Allah turun ke bumi. Immanuel, Allah beserta dengan kami semua. Maka ya Tuhan, kiranya firman Tuhan mengingatkan kami kembali akan makna Natal dan damai sejahtera Natal tetap melingkupi hati kami. Kami membuka hati serta pikiran kami Tuhan. Kami arahkan hanya kepada Tuhan, dan kami berseru bersabdalah, oleh karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami yang telah lahir, kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Dengan perikop firman yang telah menjadi manusia. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Demikian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, Natal tahun ini tentu kita rayakan dengan cara dan situasi yang berbeda. Situasi yang lain daripada tahun-tahun sebelumnya. Sebuah situasi yang tentu bagi sebagian kita tidak menyenangkan. Tetapi ketahuilah Bapak Ibu dan saudara-saudara, lebih dari 100 tahun yang lalu
Negara-negara di Eropa pun pernah merayakan Natal dalam kondisi yang sangat tidak menyenangkan. Pada waktu itu mereka sungguh hidup dalam ketakutan, di dalam keancaman, karena mereka hidup pada masa perang dunia yang pertama. Pada suatu malam ketika pasukan Inggris sedang berhadapan langsung dengan pasukan Jerman, dan ketika kedua belah pasukan sedang bersiaga di parit penjagaan, tiba-tiba terdengar sebuah lantunan lagu Malam Kudus. Dan mendengar lantunan nyanyian Malam Kudus itu, tentara Jerman tertegun dan mereka saling pandang, dan mereka sadar betul ini malam Natal. Dan mereka sontak, Bapak Ibu dan saudara-saudara, melepaskan senjata mereka, mereka keluar dari persembunyian mereka, mereka menyanyikan lagu ini. Bahkan tentara-tentara Inggris yang melihat pasukan Jerman menyanyikan lagu ini, mereka juga turut bernyanyi. Rasa haru dan gembira langsung memenuhi hati mereka. Mereka bersama-sama bernyanyi, mereka berpelukan, bahkan mereka mengeluarkan makanan mereka. Mereka menukarkan cindera mata dari negara mereka masing-masing. Dan Natal dirayakan dengan penuh sukacita. Tetapi tahukah Bapak Ibu dan saudara-saudara, setelah perayaan Natal itu selesai, para prajurit terpaksa kembali ke parit penjagaan masing-masing. Komandan perang diperintahkan untuk melanjutkan perang. Dan akibatnya pertempuran kembali meletus. Dan pasukan terpaksa saling tembak kembali. Dan peristiwa ini terjadi, Bapak Ibu dan saudara-saudara, di Pron Ypres, Belgia, dan dikenal dengan gencatan senjata Natal. Menarik bagaimana Natal membuat dua kelompok yang bermusuhan dapat berdamai. Tetapi yang menjadi persoalan, setelah Natal berakhir, damai pun ikut berakhir. Cerita ini hanya salah satu dari sekian banyak cerita, Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang ironis tentang Natal. Ironis karena seringkali dampak Natal hanya berlangsung 2 atau 3 hari. Suasana Natal memang seolah-olah mampu menyulap kehidupan kita, perasaan kita. Begitu kita mendengar lagu Natal, yang hikmat hati pun merasa teduh, hidup terasa lebih indah. Tetapi ketika Natal itu berakhir, suasana Natal hilang dalam kehidupan kita tanpa kita sadari. Seringkali hilang juga damai sejahtera, hilang kemurahan hati. Hidup kembali seperti sedia kala, keras dan kejam kembali mewarnai hari-hari hidup kita. Ironis Bapak Ibu dan saudara-saudara. Namun harus kita akui, seperti inilah Natal yang selama ini kita rayakan. Natal tidak mengubah hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya, bagaimana dengan Natal tahun ini? Tentu di dalam perayaan Natal tahun ini kita memiliki tantangan yang jauh lebih berat. Natal tahun ini tidak bisa kita rayakan bersama-sama di gedung gereja. Natal tidak bisa kita rayakan lagi dengan kemewahan. Mungkin bagi sebagian kita akan berkata, inilah Natal yang paling tersuram, yang paling tersedih yang kita rasakan pada tahun ini. Tidak ada pesta. Kita tidak membuka pintu, tidak open house untuk orang-orang di luar keluarga kita. Kita sungguh tidak merasakan sukacita Natal. Dan kita berpikir kalau Natal sekarang ini penuh dengan kemuraman, bahkan merasakan bahwa Natal ini adalah Natal yang tersedih yang kita rasakan sepanjang kehidupan kita. Itu berarti kita tidak menemukan makna Natal yang sejati dalam kehidupan kita. Maka pada perayaan Natal tahun 2020 ini,
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya ingin mengajak, mari kita menemukan kembali makna Natal yang sejati yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita. Mari kita perhatikan bacaan Alkitab kita dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 14. Ada dua hal yang ingin disampaikan berkaitan dengan makna Natal yang kita rayakan dalam kehidupan kita. Yang pertama, Natal adalah saat di mana kita memahami dengan benar siapa dan seperti apa Allah kita. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-13, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, banyak teolog, banyak penafsir percaya ini ditulis bukan sekedar untuk menceritakan tentang kelahiran Tuhan. Tetapi Yohanes pasal yang pertama ini dari ayat 1 sampai ayat yang ke-13 adalah merupakan respon terhadap dugaan yang keliru tentang siapa Allah dan siapa Allah yang pada umumnya berkembang pada saat itu. Di mana Yohanes ingin meluruskan, ingin mengoreksi dua pandangan yang keliru pada saat itu tentang Allah. Dua pandangan atau pemikiran itu adalah yang pertama, pandangan dan pemikiran Yunani. Karena dalam pandangan dan pemikiran Yunani, orang berpikir bahwa Allah jauh di sana, tidak berurusan dengan dunia ini. Tidak terjangkau. Kenapa? Karena Allah yang adalah roh itu adalah kudus dan dunia merupakan materi itu pada hakikatnya adalah jahat. Maka tidak tersambung, tidak berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua adalah pandangan atau pemikiran Yahudi di mana orang-orang Israel pada waktu itu berpikir bahwa kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa mereka bisa dilambangkan dengan kemah Allah, dengan bait Allah. Namun keduanya malah musnah, maka mereka pernah mengalami masa yang disebut 400 tahun sunyi, saat di mana Nabi Maliaki dan Perjanjian Baru ada rentang waktu yang cukup panjang. Dan mereka bertanya-tanya di mana Allah. Dan lewat Yohanes pasal 1 inilah penulis Yohanes mau mengingatkan kita siapa Allah kita, bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes ingin mengoreksi bahwa Allah bukanlah Allah yang jauh dari kita manusia, tetapi Allah adalah pribadi yang dekat dengan kita. Allah adalah sang firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dia adalah Immanuel, Allah yang beserta kita. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, makna Natal yang bisa kita hayati pada saat ini, bahwa Natal itu memberikan kekuatan. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Natal tahun ini memang berbeda dengan Natal-Natal yang telah kita lewati bersama. Tetapi mari kita menghayati peristiwa Natal ini kembali. Kalau kita melihat peristiwa Natal yang ditulis di dalam Alkitab, maka kita bisa melihat bagaimana tokoh-tokoh Natal itu juga menghadapi situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Kenyataan yang mereka harus hadapi pun tidak sesuai dengan harapan mereka. Bahkan Allah sendiri sebagai sutradara Natal, apa buktinya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Kita bisa perhatikan pada ayat 10 dan ayat yang ke-11. Ia yang telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jadi yang menarik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagaimana kita memperhatikan bahwa Allah sebagai sutradara Natal, Allah yang memiliki kehendak untuk hadir di tengah-tengah dunia ini menjadi sama dengan kita. Menjadi manusia ternyata juga harus menghadapi kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Bahkan Allah pun bisa jadi kecewa ketika ia datang dalam dunia ini. Dunia tidak mengenalnya. Bahkan ketika ia datang kepada milik kepunyaannya, Alkitab katakan, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, maka Natal tahun ini juga ingin mengingatkan kita bagaimana realitas kehidupan memang tidak selalu sesuai dengan harapan. Dan yang menarik, ketika kita memperhatikan peristiwa Natal, ketika kita melihat bagaimana Allah sendiri sebagai sutradara itu dikecewakan, Allah ternyata tidak menjadi kecewa. Allah tidak lantas menggagalkan semua rencananya dalam kehidupan kita manusia. Allah tetap berkenan meneruskan karya penyelamatannya bagi kehidupan kita manusia. Apapun yang terjadi, entahkah manusia menyambutnya atau tidak, apakah manusia menerimanya atau tidak, Allah tidak peduli. Allah tetap menyatakan karya keselamatannya dalam kehidupan manusia. Disinilah kita dapat melihat ketulusan cinta kasih Allah akan hidup kita, akan dunia ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Ia mengasihi kita dengan sungguh-sungguh. Maka di tengah COVID-19, di tengah banyaknya pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita pada saat ini, mari kita belajar untuk kita mengimani bahwa Allah tidak sekedar menyertai kita, tetapi juga Allah mengasihi kita. Pada saat dimana kita sulit melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, tetapi ketahuilah bahwa Tuhan terlalu bijak untuk melakukan kesalahan. Tuhan terlalu baik untuk melakukan hal-hal yang jahat dalam kehidupan kita. Maka ketika saya dan saudara pada saat ini tidak mengerti, mungkin akan tantangan, pergumulan, masalah dalam kehidupan yang kita jalani pada saat ini. Ketika kita tidak melihat rencananya, ketika kita tidak melihat uluran tangan Allah dinyatakan dalam kehidupan kita untuk menolong kita, untuk menopang kita. Tetapi marilah kita lihat hati Allah. Percayalah bahwa Dia yang rela menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Walau kenyataan kehidupan kita tidak sesuai dengan kenyataan, tapi Allah sendiri yang dikecewakan pun tidak pernah berhenti untuk mengasihi kehidupan kita. Dia tetap melakukan apa yang direncanakan dalam kehidupan kita manusia. Bukankah itu hal yang luar biasa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Itu yang meneguhkan, menguatkan kita bahwa Ia tidak hanya menyertai kita sebagai Allah Immanuel, tetapi Ia juga mengasihi kita dengan segenap keberadaan hidup kita pada saat ini. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita bersama-sama berdoa. Natal tahun ini kami hadapi Tuhan dengan suasana, dengan situasi yang berbeda. Benar bahwa Natal tahun ini kami tidak dapat merayakan pesta. Perayaan kami lakukan dengan sederhana, bahkan di rumah kami masing-masing. Tetapi kami bersyukur firman-Mu ingatkan kami bahwa Natal adalah saat di mana kami mampu mengenal siapa Allah kami. Allah yang tidak jauh dari kami. Allah yang selalu beserta dengan kami. Bahkan Natal ingatkan kami bahwa memang betul tidak selalu kenyataan sesuai dengan harapan. Tetapi Allah kami adalah Allah yang begitu mengasihi kami. Allah yang tidak pernah berhenti bekerja dan berkarya. Allah yang terus melanjutkan karya keselamatannya untuk kami. Apapun yang terjadi, maka kami mau serahkan hidup kami Tuhan. Kami rindu hidup kami diubahkan oleh Tuhan, sehingga Natal tidak sekedar berkesan 2 atau 3 hari, tetapi Natal sungguh-sungguh memberikan hidup yang baru, semangat yang baru untuk kami. Kami serahkan doa kami, kehidupan kami kepada Tuhan yang kami imani, yang selalu hadir di dalam hidup kami, dan kami percaya Tuhan Engkau selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, yang saat ini kami naikkan, kami serahkan
di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan masuk dalam pelayanan mengaku kepercayaan 28 orang anak-anak kekasih kita pada pagi hari ini. Silahkan berdiri, dan sementara itu kita mempersiapkan hati kita. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Saudara-saudara, dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara ini telah dibaptiskan sehingga mereka sudah beroleh bagian di dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka ini sudah mengikuti pelajaran katekisasi dan dapat memahami pengharapan Kristen serta tanggung jawabnya. Kita mengucap syukur kepada Allah yang telah melanjutkan usia saudara-saudara ini, sehingga mereka dapat kesempatan mempelajari firman Allah. Saudara-saudara, kini oleh karena usia saudara sudah cukup, pada tempatnya lah saudara bertanggung jawab atas diri saudara sendiri. Marilah kita berdoa untuk mereka ini.
Oh Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena saudara-saudara ini sudah dibaptiskan dan mendapat bagian dalam anugerah-Mu. Kami memuliakan Tuhan oleh karena pengasihan-Mu terhadap mereka ini sampai kepada saat ini. Oleh kasih-Mu saja mereka dapat mempelajari firman-Mu, sehingga mengenal selamat yang kekal itu. Tolonglah agar mereka mengakui imannya dengan sepenuh hati dan untuk selama hidupnya, sehingga mereka dapat mewarisi selamat-Mu yang kekal itu. Amin. Jemaat diundang berdiri. Kepada siapakah saudara percaya? Sebutkanlah pengakuan iman Kristen. Jemaat menyanyi haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Maukah saudara hidup atas dasar kepercayaan Kristen tadi, serta meninggalkan dosa dan mentaati firman Allah sampai akhir hidup saudara? Dari manakah saudara mengetahui kehendak dan kesucian yang dituntut oleh Tuhan? Ucapkan 10 hukum Tuhan dan kesimpulan Taurat Allah. Maukah saudara berjanji menjadi anggota gereja yang hidup dan menjadi kekasih Kristus di dalam dan di luar jemaat?
Nas peringatan saudara Filipi 4 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Fiona Mukesia. Nas peringatan saudara Mazmur 17 ayat 8. Penyalah seperti biji mata, mengaku dalam naungan. Erisko Setiawan Tuhan. Nas peringatan saudara Yakobus 1 ayat 21. Reno Raketin Lampung. Nas peringatan saudara Kolose 3 ayat 23. Resela Injilin Carolina. Nas peringatan saudara Matius 5 ayat 1. Febrian Kapolongan Timor. Nas peringatan saudara Mazmur 5 ayat 7. Allah yang mohon surah rahmatnya di dalam Yesus Kristus telah memanggil saudara. Kiranya meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara oleh rahmatnya. Amin. Victor Augusto. Nas peringatan saudara Yakobus 4 ayat 8. Willy Renda Saputra. Nas peringatan saudara 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dengan harga yang terlalu dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dela Magdalena. Nas peringatan saudara 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasa
Dewi Sinta, nas peringatan saudara Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesusahan, dan bertekunlah dalam doa. Ripono Kaldo, nas peringatan saudara Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Aditya Putrawan, nas peringatan saudara 1 Yohanes 4 ayat 15. Barang siapa mengaku Yesus adalah anak Allah, dan berada di dalam Dia, dan Dia di dalam Allah. Allah pohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus telah memanggil saudara, kiranya meneguhkan, menguatkan, dan mengukuhkan saudara oleh rahmat-Nya. Amin. Dulu singkat ini. Yohan Aditama, nas peringatan saudara Amsal 7 ayat 2. Berpeganglah pada perintahku dan kau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti makanan. Prita Mandea Buri, nas peringatan saudara Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Yusuf Mudatama, nas peringatan saudara Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tindak Berikat, nas peringatan saudara Matius 6 ayat 33. Tetapi kalau untuk kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Mei Minardi Sinaga. Nas pernyataan saudara Roma 12 ayat 21. Igusti Putu Febriadi. Nas pernyataan saudara Filipi 4 ayat 6. Maria Agustina. Nas pernyataan saudara Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertanggung dalam percobaan, sebab apabila dia telah tahan, ia akan mendapatkan mahkota yang dapat dijanjikan Allah kepada dalam sepenuhnya. David Arisani. Nas pernyataan saudara 1 Tesalonika 5 ayat 18. Julia Sika. Nas pernyataan saudara 1 Timotius 6 ayat 12. Dwi Putra Juara. Nas pernyataan saudara Mazmur 4 ayat 1. Allah yang penuh segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus telah memanggil saudara. Kiranya meneguhkan, menguatkan, mengokohkan saudara oleh rahmat-Nya. Amin.
peringatan saudara Mazmur 33 ayat 18. Mei Minarka Sinaga. Nas peringatan saudara Mazmur 34 ayat 16.